Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Deep Learning B akan mempresentasikan penelitian berjudul penerapan learning berbasis YOLO untuk deteksi multispesies hama pada tanaman kedelai. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ferry Pratama Saputra dengan NBI 14622000108. Perkenalkan, nama saya Nungki Ulir Albert dengan NBI 14622000104. Perkenalkan, nama saya Krisna Fajar Faturrahman dengan NBI 14622000105. Perkenalkan, saya Garuda Nusantara dengan NBI 14622000127. Next, Ga. Baik, di sini adalah slide latar belakang. Jadi, kedelai merupakan salah satu komoditas pangan penting di Indonesia. Namun, produktivitas kedelai sering mengalami penurunan akibat serangan berbagai jenis hama. Identifikasi hama di lapangan masih dilakukan secara manual melalui pengamatan visual. Jadi itu memakan waktu dan kurang efektif jika diterapkan dalam skala luas. Dengan berkembangnya teknologi deep learning, itu khususnya CNN, deteksi hama berbasis citra dapat dilakukan secara otomatis. Model YOLO mampu melakukan deteksi multi-objek secara real-time dan cocok digunakan untuk objek kecil seperti tanaman, hama tanaman. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan deteksi multispesies hama kedelai berbasis YOLO V8 untuk mendukung pertanian yang presisi. Next. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan solusi. Jadi berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini itu memiliki 3 rumusan masalah utama, yaitu menentukan varian YOLO yang paling tepat sesuai dengan karakteristik dataset. Terus yang kedua adalah merancang bagaimana proses training mulai dari pre-processing, segmentasi hingga pengaturan hiperparameter agar model akurat dan cepat. Ketiga, bagaimana mengukur performa model menggunakan metrik evaluasi yang sesuai seperti decision, recall, dan MAP. Solusi yang kami usulkan ini adalah penggunaan metode object detection berbasis YOLO dengan keluaran berupa bounding box, label spesies, confidence score, serta kemampuan mendeteksi banyak objek dalam satu citra. Next. Nah, untuk bagian dataset dan pre-processing, untuk datasetnya itu didapatkan dari RoboFlow dengan 1800 citra dengan pembagian 12 kelas atau hama. Untuk file image-nya yaitu dengan menggunakan JPG dengan format YOLO bounding box. Untuk splitnya itu 70% train, 20% validasi, dan 10% tes. Nah, untuk kelas dominan itu ada label kelas yaitu Escistus, Heros, Adulto dengan nilai 30,37%. Dan untuk Heros Ninfa yaitu menggunakan nilai 29,03%. Untuk kelas minornya itu untuk Nezara yaitu mendapatkan 0,83%, serta untuk Ramah Tokerus mendapatkan nilai 1,34%. Untuk Lagria kelasnya itu mendapatkan nilai 2,43%. Lanjut. Nah, untuk arsitektur model YOLO itu tahapannya pertama mengikutkan dataset dengan nilai sesimifnya 40. Terus kedua menggunakan backbone dengan skema C2F dan SPPF. Terus yang ketiga menggunakan skema detection head yaitu dengan versi encore free. Dan yang terakhir menghasilkan output bonding yaitu dengan nilai XYWH. Untuk model YOLO V8 itu digunakan sebagai titik awal yaitu transfer learning dengan menggunakan framework Ultratic YOLO V8 Python Tools. YOLO V8 dipilih karena cepat dan dapat mendeteksi objek skala kecil dengan fitur
multiskala. Lanjut. Nah, untuk training dan tuningnya itu ada pipeline, yaitu yang pertama ada dataset dari Insect 12C, terus melakukan pre-processing dan augmentasi. Ketiga, baseline training, yaitu model YOLO-nya. Yang keempat, hyperparameter tuning. Kelima, evaluasi. Dan keenam, inferensi pada citra baru. Untuk baseline-nya sendiri menggunakan konfigurasi MXS 640, batch 16, report 50, untuk optimizer-nya Adam W, dan wake decoy-nya 0,005. Untuk melatih tuningnya yaitu menggunakan YOLO V8S dengan hyper tuning, konfigurasinya tetap report 50. Untuk image size-nya ada perubahan yaitu dengan nilai 768. Untuk batch-nya tetap. Untuk learning rate awalnya itu menggunakan 0,1 dan learning akhir yaitu 0,008. Itu yang dirubah. Terus untuk yang tetap ini patience tetap dengan nilai 30. Jadi menghasilkan output evaluasi yaitu precision, recall, MAP 0,5 dan MAP 0,5 dan 0,95. Lanjut. Oke, pada slide ini menjelaskan matriks performa model. Di sini untuk matriks yang digunakan itu ada 3 maksudnya. Ada precision, recall, ada MAP juga. Yang pertama untuk precision ini untuk menunjukkan seberapa akurat prediksi model, seperti perbandingan antara jumlah deteksi hama yang benar dengan seluruh deteksi yang dihasilkan model. Untuk recall, mengukur kemampuan model dengan mendeteksi seluruh hama yang sebenarnya ada dalam citra. Lalu untuk MAP ini matriks utama karena menggabungkan aspek precision dan recall pada berbagai tingkat over union atau IOU. Lalu untuk hasil ringkasan dari matriks bisa ditampilkan di slide selanjutnya. Untuk hasil tabel matriks performa model di sini bisa dilihat untuk sebelum tuning min precision mendapatkan 0,86, setelah tuning model berhasil dioptimasi mendapatkan 0,89, untuk recallnya sendiri 0,73, setelah tuning mendapatkan nilai 0,81, MAP mendapatkan sebelum tuning mendapatkan nilai 0,85, setelah tuning mendapatkan 0,89, untuk MAP 095 mendapatkan 0,51, setelah tuning mendapatkan 0,55. Bisa dilihat untuk peningkatan paling terasa ini berada pada matriks recall. Selanjutnya, untuk output prediksi sendiri di sini menampilkan contoh hasil prediksi model YOLO V8 pada data uji, yaitu citra yang tidak digunakan selama proses training maupun validation. Pada setiap citra, model mampu mendeteksi beberapa objek hama secara simultan yang ditandai dengan bounding box di sekitar objek. Bounding box ini menunjukkan lokasi spasial hama pada permukaan daun atau tanaman kedelai. Selain lokasi, model juga berhasil memprediksi label dengan benar. Lalu untuk hasil prediksi juga dilengkapi dengan nilai confidence score. Bisa di zoom untuk hasil nilai confidence score-nya. Seperti berikut, nilai terpantau cukup tinggi untuk hasil tiap deteksi hama. Oke, boleh dilanjutkan Mas Aga. Selanjutnya, ada temuan dan analisis error, yaitu pelajaran yang didapat dari project evaluasi kita. Yang pertama ada tuning hyperparameter meningkatkan keseimbangan precision recall. Kemudian ada kurva loss trend versus fall menurunkan selaras dan indikasi overfitting global rendah. Yang terakhir ada augmentasi atau mosaic SV scale membantu robust terhadap variasi latar dan pencahayaan. Kemudian pada keterbatasan atau sumber errornya kita dapat melihat dengan kelas minor masih lebih sering salah atau data lebih sedikit dari
variasi tinggi. Kemudian yang kedua ada kemiripan visual antar kelas, misal Adulto versus Ninfa. Kemudian misklasifikasi. Dari yang ketiga ada objek kecil, background daun kompleks, false negatif atau false positif. Yang terakhir ada kapasitas YOLO V8 terbatas untuk detail sangat halus. Kemudian untuk saran perkembangan kedepannya, berdasarkan hasil evaluasi keseluruhan dari pengembangan selanjutnya dapat difokuskan pada peningkatan kualitas dan variasi dataset, khususnya pada kondisi lapangan. Selain itu, integrasi model ini pada deteksi hama ke dalam sistem berbasis web atau mobile dapat meningkatkan manfaat praktis dari sistem yang dikembangkan. Pengembangan lanjutan juga dapat mencakup penambahan modul, analisis tingkat serangan hama atau rekomendasi tindakan pengendalian, sehingga sistem tidak hanya berfokus ada sebagai alat deteksi, tetapi juga sebagai sistem pendukung keputusan dalam pertanian presisi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.